Halo pemirsa Jawa Pos TV, apa kabar? Saya Disa Nugraha, senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. Beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto pemirsa melakukan reshuffle kabinet dan beberapa nama yang tadinya memang sudah diduga akan diganti, memang diganti, tapi ada beberapa nama juga yang mungkin cukup mengejutkan juga. Tapi juga menjadi perhatian adalah nama-nama menteri seperti nama Menteri Keuangan yang juga akhirnya ikut di reshuffle. Tentu harapannya adalah ini membawa kebaikan juga untuk kinerja dari pemerintah Republik Indonesia dan manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat banyak. Namun dari proses pergantian tersebut muncul juga reaksi-reaksi atau respon-respon yang juga beragam, termasuk dari statement para menteri yang juga menggantikan posisi-posisi menteri sebelumnya, termasuk dari respon Menteri Keuangan yang baru yang banyak disebutkan bisa dianggap kontroversial seperti itu. Kami akan bahas terkait dengan reshuffle kabinet ini pemirsa dalam bincang-bincang, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin sore. Reshuffle Kabinet Merah Putih tertuang melalui keputusan Presiden RI nomor 86B/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Prosesi pelantikan Menteri dan Wakil Menteri dilakukan di Istana Kepresidenan sekitar pukul 4 sore. Adapun Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa resmi ditetapkan sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran atau BP2MI. Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi serta Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh dan Dhanil Anzar sebagai wakilnya. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 masing-masing. 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. AP Nandito Aryotejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. 3 sampai dengan nomor 6 dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Muhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi. 4. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Dhanil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Adapun posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya diisi oleh Budi Gunawan dan Dito Aryotejo masih kosong setelah keduanya diberhentikan. Ya pemirsa, untuk membahas terkait dengan reshuffle kabinet ini, saya bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio. Saya bersama dengan Mas Tegar Rismanuar, pakar ekonomi. Selamat malam Mas Tegar, apa kabar? Malam Mas, alhamdulillah. Senang sekali akhirnya ketemu kembali kita. Iya. Setelah sekian lama ya. Saya juga bersama dengan Mbak Nur Anafi Farni, pakar komunikasi dari Uritomo. Mbak Ana, selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan tidak hanya yang di studio, pemirsa, saya juga bersama dengan narasumber yang terhubung secara daring. Saya bersama dengan Pak Surokim dari UTM Bangkalan. Pak Surokim, apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Surokim. Nanti tentu saya akan bahas terkait dengan manuver dari Presiden Prabowo Subianto yang melakukan reshuffle. Namanya cukup banyak di sini ya. Tapi usai jeda kami bahas, pemirsa, tetap bersama kami dalam bincang-bincang.
Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Post TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Ya, bisa kembali dalam bincang-bincang. Reshuffle kabinet memang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami coba hadirkan terlebih dahulu nama-nama menteri yang diganti, berikut juga dengan nama-nama menteri yang menggantikan. Karena memang masih ada beberapa pos yang belum ada nama penggantinya. Berikut ini pemirsa kami hadirkan grafisnya, kita simak bersama. Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati diganti oleh Purbaya Yudi Sadewa. Ini memang dari Menteri Keuangan sudah langsung ada penggantinya. Yang berikutnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin. Sementara itu dari Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi yang akhirnya diganti oleh Ferry Joko Yuliantono. Berikutnya dari Menteri atau Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang belum ada nama pengganti definitifnya dan sekarang masih dijabat ad interim oleh Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Dan yang juga belum ada nama penggantinya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang belum ada pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru, meskipun bursa namanya akhirnya juga keluar saat ini. Sementara di Kementerian baru ada Kementerian Haji dan Umroh dijabat oleh Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dhanil Anzar Simanjuntak Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ya, itu adalah nama-nama menteri yang baru, termasuk juga ada pos kementerian baru yang muncul untuk Kementerian Haji dan Umroh. Saya ke Pak Surokim terlebih dahulu. Pak Surokim, kalau melihat Presiden Prabowo melakukan langkah yang bisa dikatakan menurut saya sih cukup cepat juga dan nama yang diganti juga cukup banyak. Pak Surokim melihat apa ini yang disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, pertama-tama ada yang tidak lazim dalam proses reshuffle kali ini ya. Yang pertama ada pejabat yang diganti tapi penggantinya belum ada. Jadi belum dilantik sehingga berlaku apa tadi PJ ya. Ya, saya pikir ini mungkin jarang dilakukan ya. Biasanya reshuffle sudah langsung ada nama penggantinya ya, begitu ya. Betul. Nah, kita tidak tahu kenapa kemudian masih mencari penggantinya. Ini sesuatu yang juga mengagetkan kita semuanya. Kalau mencermati kenapa kemudian Pak Budi Gunawan diganti, saya pikir semua orang tahu bahwa Pak Budi Gunawan itu kan circle lingkarannya Bu Mega, jadi tidak akan ada masalah itu dengan Presiden. Barangkali yang paling masuk akal ya terkait dengan kinerja beliau untuk mengantisipasi terjadinya demo besar beberapa waktu yang lalu. Bisa jadi itu. Kalau yang Mas Karding saya pikir karena kan ya dulu representasi dari PKB kemudian sekarang tidak lagi, saya pikir mungkin bisa jadi itu alasan yang masuk. Sementara Pak Budi Ari, Pak Mas Dito ya orang selama ini memang menduga circle-nya incumbent ya Pak Jokowi yang bisa jadi dengan alasan kinerja itu bisa masuk akal juga. Tapi khusus untuk Mas Dito ini kan momentumnya juga berhimpitan dengan Hari Olahraga Nasional yang sebenarnya itu adalah gawe Menteri Kepemudaan. Jadi itu juga bisa jadi alasannya tidak hanya soal circle itu tapi juga kinerja. Nah, kalau Bu Sri Mulyani saya pikir beliau ini kan selama ini selalu menjadi pilihan utama ya dalam setiap rejim itu. Saya kira sumber kekecewaannya mungkin ada di beliau sendiri yang mungkin ingin mengundurkan diri karena bisa jadi karena faktor keamanan rumah tangga yang kemarin itu. Di mana beliau kena jarah juga. Saya kira itu akan memberi pesan kepada pemerintah sehingga beliau tidak
hendak ingin melanjutkan jabatannya. Itu sih analisis subjektif dari saya dan mungkin bisa jadi tidak bisa persis seperti itu. Tapi dugaan saya seperti itu kurang lebih. Oke, Pak Surakim, kalau melihat adanya menteri yang bahkan diganti tapi bahkan belum ada penggantinya, ini apakah ada kesan bahwa ini begitu mendesak gitu? Padahal kan yang disorot di beberapa waktu belakangan ini kan justru bukan di pos Kementerian Pemuda dan Olahraga misalnya. Ya, tekanan tidak dimungkiri ya, ada konteks ruang dan waktu yang kemudian memberi tekanan kepada Presiden, khususnya pada peristiwa demo besar kemarin ya, di mana kemudian publik menuntut Presiden berbuat sesuatu. Nah, dalam rangka untuk meredam itu, saya kira memang selama ini ya rumus bakunya ya reshuffle, supaya kemudian menunjukkan responsivitas Presiden terhadap situasi mutakhir. Tapi memang mengagetkan karena beberapa menteri yang bermasalah justru tidak kena reshuffle ya. Karena kalau ukurannya itu, tapi kan reshuffle lah prerogatif Presiden dan memang faktornya kompleks, tidak hanya soal kinerja biasanya, tapi juga dukungan politik yang kadang-kadang melemah, lalu situasinya cukup banyak karena memang menteri itu kan pejabat publik yang sorotan utama ya, sehingga mudah untuk mencari kesalahan atau mungkin hal-hal yang bisa menjadi bahan evaluasi. Baik, saya coba menyapa dulu ada Prof. Abdul Khalik, Guru Besar Ilmu Politik dari UINSA yang sebenarnya juga tersambung. Prof. Abdul, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Prof, kalau juga melihat reshuffle ini, kalau dari analisanya Prof. Abdul Khalik seperti apa nih? Karena beberapa nama diganti, bahkan belum ada penggantinya. Beberapa pos kementerian yang sebelumnya sebenarnya tidak sedang disorot saat ini justru sudah langsung diganti. Padahal sebelum-sebelumnya, seperti contohnya dari Kementerian Koperasi, Pak Budi Ari sudah disoroti sejak kasus judul ini mengemuka, tapi pun tidak diganti pada saat itu. Gimana, Prof? Ya, yang pertama tentu ini adalah bagi saya bukan sesuatu yang mengejutkan ya, peristiwa yang terjadi 2-3 hari berkaitan dengan isu pergantian kabinet dan pada akhirnya kemudian Presiden melakukan hal itu, bagi saya adalah bukan sesuatu yang mengagetkan. Dan itu memang sebuah keharusan, harus dilakukan langkah-langkah yang tepat bagi seorang presiden ketika melihat orang-orang yang berada di bawahnya, yang para pembantunya itu, yang menurut kacamata publik itu dinilai kurang memiliki kemampuan dalam rangka untuk melakukan mengorganisir yang namanya persoalan-persoalan yang dihadapi. Menurut saya adalah bukan sesuatu yang memang ya ada beberapa sesuatu yang bagi saya adalah cukup mengagetkan karena memang ada beberapa nama yang sudah diganti tetapi penggantinya itu belum ada. Nah, saya melihat bahwa selain tadi yang disampaikan oleh Mas Rohim tadi, berkaitan dengan kira-kira ya penilaian subjektif seorang orang yang berada di luar ya sebagai outsider itu banyak saya rasa. Termasuk seperti yang disampaikan oleh Mas Rohim. Tapi menurut saya adalah ini yang tak kalah pentingnya adalah kalau misalnya Pak Presiden tidak melakukan langkah-langkah secara tepat di awal pada saat tuntutan masyarakat, mahasiswa, buruh dan seterusnya itu begitu kuat, menurut saya adalah kurang tepat juga Presiden. Artinya bahwa yang dilakukan Presiden sudah sangat tepat untuk melakukan semacam pembenahan di tingkat internal itu. Nah, kalau tidak nanti reputasi Presiden di mata publik tentu nanti akan mengalami situasi yang tidak terlalu bagus gitu. Apalagi misalnya belakangan ini Presiden disorot gitu berkaitan dengan banyak hal ya, terutama ketika memberikan semacam ruang kepada para pejabat negara untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui berbagai fasilitas, privilege yang tentu itu menjadi salah satu bagian penting dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Presiden. Nah, begitu pula misalnya Presiden melakukan
reshuffle ini merupakan salah satu langkah yang tepat gitu ya untuk memuaskan sebagian publik atas beberapa tuntutan-tuntutan yang itu tentu saja adalah tuntutan-tuntutan itu ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Ya. Ada yang misalnya bisa dilakukan, ada yang tidak bisa itu. Nah, ini salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan itu. Nah, menurut saya ada beberapa yang sebenarnya menurut saya adalah yang harus menjadi perhatian. Misalnya soal Kapolri, mesti juga Presiden melakukan hal yang begitu tepat ya terhadap misalnya tuntutan masyarakat untuk melakukan pergantian yang berkaitan langsung dengan persoalan-persoalan. Kira-kira begitu itu, Mas. Ya, baik, menarik tuh ya. Karena memang Presiden Prabowo Subianto memang beberapa waktu sebelum memang kerusuhan atau kejadian demo di akhir bulan Agustus kemarin menyatakan bahwa kementeriannya bekerja dengan sangat baik, lalu ternyata ketika ada tuntutan masyarakat dan nama-nama ini pun akhirnya diganti. Saya nanti akan ke Mbak Ana nih terkait dengan upaya bahwa Presiden Prabowo ini meyakinkan publik bahwa menteri-menterinya berjalan dengan baik kinerjanya, tapi ternyata ada reshuffle yang cukup besar juga belakangan ini. Kita lanjutkan usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali. Yang kami gunakan tentunya hanya mengandalkan energi positif dan cinta kasih terhadap sesama. Sesakit apapun, jangan pernah kita melupakan kekuatan doa. Kembali di Bincang-Bincang, pemirsa, saya akan lanjutkan langsung ke Mbak Ana nih. Kalau bicara tentang komunikasi politik ini kan penting ya. Adanya gerakan massa di akhir bulan kemarin itu kan juga salah satunya faktornya karena masyarakat nggak puas dengan gaya dari para pejabat-pejabat negeri ini. Termasuk tapi kalau saya perhatikan klaim dari Pak Prabowo yang selalu berusaha meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa kementeriannya bekerja dengan baik. Tapi ternyata ada reshuffle yang bisa dikatakan cukup besar juga saat ini. Kalau menurut Mbak Ana, apa sih sebenarnya Pak Prabowo ini menggiring pandangan masyarakat terhadap kinerjanya itu inginnya seperti apa gitu? Tadi sudah dipaparkan oleh para ahli politik ya. Nah, kalau saya ngelihat dari sisi komunikasinya aja gitu ya, di mana apa yang komunikasi publik oleh para pimpinan negara kita gitu ya, oleh Pak Prabowo dan sebagainya gitu kan, kurang menciptakan trust di masyarakat gitu ya. Jadi adanya kontradiktif gitu. Apa yang disampaikan dengan apa yang tindakan itu kan harusnya relevan di area itu. Nah, dengan bukti dan ada juga misalnya dengan bukti bahwa masyarakat itu kan melakukan demo yang besar-besaran, berarti kan dia ada ketidakpuasan, ketidakpercayaan, trustnya masyarakat kepada pemerintah, kepada wakil rakyat dan sebagainya itu kurang gitu ya. Nah, namun dengan reshuffle ini sebenarnya menjadi sebuah sebuah solusi yang optimis juga yang akhirnya Presiden menjawab keinginan publik, memberikan solusi keinginan publik dan harusnya diterima dengan sangat optimis. Namun lagi-lagi kita melihat bahwa akhir-akhir ini kan reaksi-reaksi besar dari masyarakat itu kan disebabkan oleh kelalaian komunikasi kalau menurut saya. Kehadiran sebagai seorang wakil rakyat, kehadiran sebagai seorang pemerintah di tengah-tengah kegusaran masyarakat itu yang tidak dirasakan. Gitu ya. Apalagi di awal jabatan yang baru ini kan para menteri ini juga kan melakukan pernyataan-pernyataan yang bombastis yang justru menciptakan sebuah resistensi lagi dan polarisasi nih gitu kan. Harusnya kan di grace periode di awal ini kan, di awal jabatan mereka melakukan komunikasi yang hati-hati, menyejukkan gitu. dulu menyejukkan, menenangkan dan mungkin bisa berbasis data. Dan yang lebih penting adalah di area empati. Nah, ini sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu solusinya salah satunya adalah bagaimana empatinya pemerintah nih, komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat. Kehadiran gitu kan. Jadi ngomongin komunikasi itu kan tidak hanya kita ngomongin tentang pengumuman
tentang reshuffle dan sebagainya atau kebijakan apa, tapi bagaimana kehadiran, kepedulian dari seorang pejabat publik itu yang sebenarnya juga dibutuhkan. Karena ada nuansa emosional, energi yang diberikan, itu yang akan diterima oleh masyarakat gitu. Jadi tidak hanya pengetahuan terkait misalnya kebijakan A, B, C, D atau misalnya menteri ini dan sebagainya, tapi bagaimana kita sama-sama di sini merasakan kesetaraan gitu ya dalam berkomunikasi. Nah, jadi bahkan reshuffle ini seharusnya bisa dijadikan kesempatan untuk menunjukkan komunikasi berbasis empati itu oleh seorang presiden sebenarnya. Betul, untuk semakin meningkatkan kredibilitas nih, kredibilitas baik secara personal dari individu pejabat publik ataupun dari lembaga itu sendiri gitu kan. Nah, itu adalah sebagai peluang awal nih, sebenarnya langkah awal gitu. Namun kita lihat sendiri kayaknya nggak kerasa nih di momentum ini ya. Iya, momentum ini nggak kerasa. Malah ya itu ada lagi yang memang melakukan komunikasi yang bombastis juga ya, seperti yang kita tahu, meresahkan lagi gitu. Jadi trustnya masyarakat juga akhirnya yang awalnya nih ekspektasi masyarakat tinggi nih dengan ada reshuffle ini kan, pengennya wah pasti ini lebih baik dan sebagainya. Tapi ya dengan kejadian yang kemarin juga akhirnya terciptanya memang adanya resistensi lagi kan, misalnya demo lagi dari UI ya kalau nggak salah, UI dan sebagainya gitu kan, nah ada resistensi lagi sehingga kedepannya memang harus lebih komunikasinya harus lebih hati-hati, pesannya memang harus adanya harus terukur ya Mas. Seringkali karena cenderung reaktif, jadi misalnya pejabat publik seringkali reaktif, tidak spekulasi dulu harus seperti apa, mengukur bagaimana respon publik, itu juga penting ya, menjadi bagian dari kehadiran kita memahami kondisional masyarakat. Karena pejabat tingkat menteri sekarang itu bukan hanya disorot wartawan, tapi masyarakat bisa menyorot secara langsung bahkan. Dan ini kan di keterbukaan informasi juga di media sosial dan sebagainya gitu kan. Sehingga mungkin ada sedikit harusnya bisa dibedakan dalam artian ketika komunikasi internal di ranahnya internal kenegaraan atau misalnya di lembaga akan sedikit berbeda harusnya ketika dikomunikasikan di area publik. Gitu. Nah itu sih. Tapi respon ini nggak cuma dari masyarakat aja gitu ya, tapi kalau pasar saham ini juga kabarnya beberapa waktu lalu ya HSG juga merespon dengan negatif. Saya coba ke Mas Tegar. Mas Tegar, ini banyak yang mengklaim itu biasa gitu. Waktu di launching Danantara itu juga direspon negatif, tapi setelah itu juga akhirnya naik kembali gitu. Mas Tegar sebenarnya melihatnya ini sesuatu yang memang siklusnya seperti itu atau anomali gitu ya? Ya ini kalau di capital market namanya shock aja. Jadi kita lihat dulu nanti satu minggu lah gitu ya. Wajar kalau misalkan ada satu kebijakan publik atau bahkan nggak usah kebijakan publik, ada satu sentimen tertentu dari market itu akan bikin marketnya akan shock gitu. Nah ini kita lihat Bu Sri Mulyani ini kan udah berapa krisis ya menjabat gitu ya. Market akan percaya sebenarnya. Ini jadi safety net lah buat market sebenarnya. Cuman ketika ini diganti dengan Menteri Keuangan yang baru, terus habis itu beberapa menteri yang lain, pasti para pemegang saham gitu ya akan keep dulu nih dana. Nah kalau kita lihat market 2 hari ini itu tuh ada capital outflow yang signifikan gitu ya angkanya, yang bikin IHSG itu turunnya 3% gitu. Ngefeknya nggak IHSG doang, kalau saya lebih menggarisbawahi parahnya lebih ke rupiah. Rupiah tuh jadi 16.495 kalau nggak salah. Jadi ini kan menunjukkan bahwa menteri yang baru itu punya tugas yang jauh lebih berat gitu ya, lebih berat dibandingkan Bu Sri Mulyani kalau kita konteksnya ke keuangan gitu ya, menteri keuangan dan menteri-menteri yang lain, apalagi dikasih target 8% gitu. Nah artinya apa? Kita lihat dulu 1 minggu ini sampai sisa bursa sampai hari Jumat. Pasar itu kan pasti ada upside down-nya, jadi ada yang naik, ada yang turun. Nah, beberapa saham, rekomendasi dari beberapa riset gitu ya, capital market riset juga menunjukkan buy bottom untuk beberapa saham dan sell untuk beberapa saham. Artinya apa? Ya ini hal yang biasa gitu. Waktu The Fed ganti dari Powell ke yang baru pun direspon oleh global gitu ya. Jadi ini sentimen aja menurut saya. Kita lihat apakah nanti komunikasi publik satu, terus komunikasi politik, terus nanti kebijakan ekonominya, kebijakan keuangannya akan berdampak kepada sektor tertentu apa. Karena saham itu kan sebenarnya akumulasi dari banyak sektor gitu ya. Ada yang banking, ada yang energi, ada yang mining, ada infrastruktur gitu. Nah sekarang
Nanti kita lihat apakah menteri-menteri yang baru ini lebih condong ke mana gitu ya, pro-nya kemana. Pasti kalau market tuh nggak mungkin semuanya akan menang, pasti ada yang kalah gitu. Kita lihat dulu apakah kebijakan yang pro terhadap sektor tertentu itu akan memperbaiki indeks saham gabungannya, memperbaiki dari kurs kita menjadi semakin menguat. Kayak gitu sih. Meskipun memang yang diganti tidak hanya Menteri Keuangan gitu ya, tapi sepertinya market juga memperhatikan betul pengganti Menteri Keuangan dari yang seorang Sri Mulyani menjadi Purbaya yang mungkin masyarakat saja banyak yang merasa gak terlalu tahu gitu ya sepak terjangnya. Nah ini berarti kalau tadi Mas Tegar bilang menjadi tugas dari Menteri Keuangan yang baru, ini beban tambahan untuk meyakinkan publik bahkan menjadi beban tambahan juga. Ya satu iya, yang kedua sebenarnya kalau saya kulik nih profil menteri yang baru, tesisnya, disertasinya, dia itu FDI gitu, jadi Foreign Direct Investment. Ini anomali ketika tesisnya itu FDI, gimana capital inflow itu berpengaruh terhadap nilai tukar. Lah yang hari ini, 2 hari ini, hari kemarin sama hari ini, itu tuh nilai tukarnya turun, artinya depresiasi rupiah, terus IHSG-nya juga turun. Nah itu kenapa kalau kita lihat, karena banyak modal dari asing itu keluar dari Indonesia. Nah ini nanti itu pengaruh karena sudah tidak Bu Sri Mulyani pasti, lagi. Ya gitu pasti, ya? Karena kita tahu Bu Sri pernah di World Bank gitu ya, sepak terjangnya di keuangan internasional juga bold gitu ya, dan dia kerjasamanya lintas organisasi dunia, ekonomi dan keuangan juga bold. Artinya kita nanti pasti pemegang uang, pemegang saham, pemegang modal tuh akan keep dulu lah, kita wait and see gimana nanti market kayak gimana. Nanti kalau misalkan kebijakannya bagus ya kita chip in lagi. Market kayak gitu sih. Karena gitu. Tentunya masing-masing Menteri Keuangan ini punya style yang berbeda dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan arah kerjanya gitu ya. Ini juga menjadi pengaruh juga pemirsa. Nah, lalu kira-kira secara manuver politik, nanti juga saya akan kembali bertanya ke Pak Surokim, tadi juga sudah mulai melihat kecenderungan circle dari kelompok dari presiden sebelumnya, lalu Pak Profesor Abdul Khalid juga melihat bahwa ada tuntutan publik yang harusnya bisa secara langsung fokus pada permasalahan yang terjadi kemarin dari Kepolisian Republik Indonesia yang juga banyak yang menuntut adanya pergantian dari pimpinan Polri, tapi juga tidak ada saat ini. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Kami akan bahas usai jeda pemirsa. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. Welcome to the show. Nama Cherokee diperkirakan langsung menjadi kompetitor utama. Audi memberikan identitas baru melalui grill rectangle tegak. Automadness hanya di Jawa Post TV. And this is Automadness. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami dalam Bincang-Bincang. Kami masih membahas terkait dengan reshuffle kabinet dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Tadi Pak Surokim dari UTM juga sempat menyebutkan ada circle-circle yang dirasa dari pengaruh dari kepemimpinan Presiden sebelumnya yang juga ikut dirombak. Tapi saya ingin memperhatikan terkait dengan nama Budi Gunawan. Pak Surokim masih bersama kami? Pak Surokim? Oke, siap. Ya, Pak Surokim, kalau melihat nama Menko Polhukam Budi Gunawan, tadi Pak Surokim juga sempat menyinggung bahwa Pak Budi Gunawan ini bisa dikatakan cukup dekat dengan nama Megawati Soekarno Putri dari PDI Perjuangan, begitu ya. Ketika ini diganti, kita tahu ini juga pasti pengaruhnya terhadap kondisi demonstrasi yang akhirnya berujung ricuh di Indonesia. Tapi apakah ini juga menjadi respon bahwa PDIP melalui Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum juga sempat menyebutkan tidak bergabung dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Apakah ini jadi respon tersebut, Pak Surokim? Ya, sebenarnya semua orang tahu bahwa Pak Budi Gunawan itu kan sangat dekat ya. Bahkan banyak orang menyebut sebagai circle satu atau ring satunya Bu Megawati. Sebenarnya urusan untuk reshuffle Budi Gunawan ini termasuk yang ya berani menurut pendapat saya.
Karena kalau alasan kinerja, sebagaimana tadi dikatakan oleh Prof. Kolik ya, mestinya memang Kapolri ya, harusnya yang kemudian terdepan ya untuk dilakukan reshuffle, tapi kemudian lebih memilih Pak Budi Gunawan. Artinya memang relasi-relasi kuasa di antara para aktor ini ya menarik untuk kemudian dicermati kembali. Kenapa kemudian Menko Polhukam dan bukan Kapolri? Tapi saya kira alasan personal juga memungkinkan untuk itu. Dan kalau dilihat juga siapa yang kemudian akan menggantikan Pak Budi Gunawan yang belum ditunjuk sampai hari ini, ya sebenarnya menurut pendapat saya lebih banyak karena faktor aspirasi publik dan kinerja saja. Jadi dianggap kemudian beliau yang cukup bertanggung jawab terhadap peristiwa yang demo besar kemarin. Tapi semestinya kalau menurut pendapat saya harusnya kalau Menko Polhukam di reshuffle, kalau kemudian itu equal dengan aspirasi publik, ya semestinya Kapolri juga dipertimbangkan. Tapi faktanya kan mungkin Presiden punya hitungan lain. Tapi menurut saya termasuk kategori berani karena kendati memang PDIP tidak tergabung dalam pemerintahannya Pak Prabowo, tapi semua orang tahu bahwa Pak Budi Gunawan itu termasuk salah satu orang yang kepercayaan Bu Megawati, punya relasi khusus dengan Bu Megawati yang notabene adalah Ketua Umum PDIP. Jadi berarti nggak ada lagi nama yang cukup dekat nih antara nama Megawati Soekarnoputri yang sekarang ada di jajaran pemerintahan. Apakah ini akan membuat nanti kondisinya akan berubah nih di kondisi politik, terutama keterwakilan di parlemen juga nantinya? Ya, menurut saya faktor-faktor personal begitu di politik kita itu kan juga masih dominan ya. Kita juga tahu hubungan Bu Mega dengan Pak SBY pun sampai sekarang juga tidak harmonis, itu juga karena faktor personal. Nah, bisa jadi kalau kemudian itu akan ya dalam tanda kutip melukai, ya bisa jadi relasinya akan kendor kembali. Makanya saya juga termasuk kategori orang yang kaget ya melihat Pak Prabowo kemudian lebih memilih reshuffle Menko Polhukam daripada Kapolri. Ya, berarti dianggap Pak Kapolri mungkin relasi kuasanya jauh lebih kuat dari Pak Menko Polhukam. Sementara dalam hitung-hitungan saya. Jangan kaget dulu Pak Surofim, karena kan penggantinya belum ada. Jangan-jangan circle-nya nanti sama Prof ya. Gimana nih? Kalau Prof Abdul Khalik ngelihatnya gimana nih? Kok Menko Polhukamnya Prof yang akhirnya diganti? Sementara kita tahu Kapolri ini juga bisa dikatakan circle terdekat dari Solo juga gitu Pak. Ya, saya melihatnya bahwa jangan-jangan yang diambil di atasnya Kapolri dulu gitu. Meskipun nanti ujungnya jangan-jangan ini kan juga ya memiliki circle yang tidak jauh berbeda sebagaimana tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Surofim gitu. Jadi circle-nya jangan-jangan juga circle-nya di Penegoro gitu. Nah, menurut Prof apakah akan terjadi itu? Sangat mungkin ya, karena Pak Prabowo itu dalam konteks politik dia sangat hati-hati merangkul seluruh kelompok, merangkul seluruh kelompok kepentingan baik itu partai maupun di luar partai, yang tentu saja itu nanti akan memperkuat terhadap kekuatan dan keutuhan dalam kabinet Pak Prabowo itu. Nah, ada yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini. Ini kebetulan tadi menjadi diskusi yang sangat tajam ya antara saya dengan akademisi dari Australia National University berkaitan dengan isu yang hangat. Kita hampir 3 jaman lah kita diskusi informal mungkin 10 orang gitu. Ya, jadi saya berharap bahwa ini Pak Mas itu saya berharap ini adalah menjadi reformasi jilid 2 gitu kan. Karena reformasi jilid pertama itu hanya lebih pada tataran sistem dan simbol ya. Pada tataran sistem dan simbol, sementara pada tingkat perilaku itu masih belum. Bahkan ada kecenderungan itu lebih parah dibandingkan dengan era reformasi gitu. Artinya ini kemudian menjadi penyadaran bersama ya, yang itu dimulai dari barangkali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo. Kita tahu bahwa misalnya meskipun sistem kita itu sudah bagus gitu kan ya, semangat sudah bagus, akan tetapi perilaku
kita, terutama para penyelenggara negara itu masih belum sesuai dengan kehendak dari semangat reformasi itu. Ya, mulai dari perilaku korup, perilaku yang ya mencerminkan ketidaksinkronan antara fakta ya dengan cita-cita reformasi itu saya rasa menjadi salah satu bagian penting ya, sehingga saya berharap bahwa ini adalah akan terjadi reformasi jilid 2 ya, dengan beberapa kejadian-kejadian yang terjadi 2 minggu terakhir itu gambaran saya sebenarnya. Artinya kita berharap ini ada nilai positif, ada sesuatu yang bisa dipetik dari peristiwa yang terjadi itu. Nah, sementara reshuffle itu hanya ya bagian bagi saya adalah kembang-kembang ya untuk sekedar meyakinkan kepada publik, merespon tuntutan masyarakat. Dan menurut saya adalah dalam tanda petik ya, misalnya beberapa orang-orang yang disebut tadi misalnya yang sudah dilantik itu justru di ruang publik itu tidak memiliki hubungan-hubungan ikatan-ikatan yang begitu kuat, terutama di Menteri Keuangan dengan latar belakang yang menurut saya adalah berbeda dengan Bu Sri yang dari sisi kualifikasi, pengalaman, ketangguhan itu sudah sangat luar biasa. Prof, kalau tadi disebutkan ini reformasi yang bukan sistem, ini berarti mental para pejabatkah yang harusnya disasar atau gimana nih, Prof? Saya berharap begitu, ya. Saya berharap begitu karena memang, ya, saya tidak suka dengan anarkisme, dengan kekerasan, tetapi juga seringkali pesan-pesan itu ketika disampaikan secara teratur, secara formal, itu kemudian kadang-kadang itu dianggap angin lalu, ya, masuk kanan kiri, gitu. Maka kemudian saya berharap karena pengorbanan masyarakat, pengorbanan pemerintah, pengorbanan semuanya sudah sangat besar. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki dan mengembalikan situasi ini, saya rasa juga tidak sekecil. Maka saya berharap kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden itu, untuk memimpin yang namanya reformasi jilid 2 pada level perilaku, pada level pada level tindakan-tindakan yang nyata, pada level kebijakan, sehingga kemudian jarak misalnya soal penghasilan DPR ya dengan katakanlah masyarakat buruh gitu kan, jangan terlalu jauh misalnya, jangan 40:1, 50:1, diturunin menjadi 30:1 atau 20:1 atau 20:1. Dan itu saya rasa bukan sekedar anggota DPR, termasuk pejabat-pejabat yang berada di luar legislatif ya, baik itu eksekutif maupun di BUMN, misalnya BUMD dan seterusnya. Saya rasa ini menjadi pelajaran yang sangat mahal peristiwa yang terjadi hari ini. Yang tadi saya cerita ini yang menjadi bahasan-bahasan kita cukup tajam dengan misi akademisi tadi. Baik, Prof. Terima kasih, menarik karena memang faktanya seperti itu ya. Yang saya garis bawahi juga kadang-kadang kalau kita menyampaikan aspirasi dengan sesuai mengikuti aturan dengan cara yang baik, diabaikan atau menjadi angin lalu saja. Lalu bentuk komunikasi yang harusnya seperti apa? Dan apakah dengan adanya pergerakan masyarakat di bulan lalu yang seperti itu sudah mulai berubahkah sekarang pemerintah ke kondisi bentukan komunikasi yang lebih baik? Nanti saya kembali ke Mbak Ana di sini, usai jeda pemirsa kami kembali. Negeri ini kaya budaya, etnis, dan tradisi. Menyimpan kekayaan alam dan anugerah keberagaman. Telah teruji menjadi satu dalam bingkai kebinekaan. Hasanah Indonesia di Jawa Pos TV. Ya, pemirsa, bicara terkait dengan reshuffle, tentu yang menjadi salah satu highlight pemberitaan belakangan ini setelah adanya reshuffle adalah Menteri Keuangan. Nah, Pak Purbaya ini menjadi salah satu yang disorot karena bagaimanapun juga kondisi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global juga akan sangat berpengaruh dan masyarakat juga ingin ekonomi bisa terus tumbuh dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Saya ke Mas Tegar dulu, Mas Tegar. Adanya perubahan ini kan harusnya bisa ditanggapi sebagai optimisme baru gitu ya. Tapi kalau Mas Tegar melihat
Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan dengan berbagai macam rekam jejak yang ada, dengan gaya yang mungkin berbeda dengan Bu Sri Mulyani, target pertumbuhan 8% yang harus dicapai. Ini gimana nih? Beratnya seberapa berat gitu akhirnya? Ya kalau kita bilang pertumbuhan ekonomi ini kan domainnya nggak cuma satu, nggak cuma di Kementerian Keuangan. Ada beberapa kementerian yang itu akhirnya suportif ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian gitu ya. Artinya di situ domainnya banyak. Nah tapi salah satu domain yang sangat dekat dengan ekonomi di Republik ini yaitu ya Kementerian Keuangan. Salah satu KPI yang dikejar oleh Kementerian Keuangan itu adalah balance sheet gitu ya, kurva apa namanya, neraca dari negara ini, apakah antara pengeluaran ya belanja dan penerimaannya itu balance atau enggak. Nah selama ini kan kita defisit gitu ya, kebijakannya juga defisit neraca gitu. Maka yang diuber gitu ya, yang kejar selama ini kan tax ratio, gimana kalau taksnya nggak nutup, maka instrumen yang kedua yang dilakukan adalah utang gitu ya. Utang entah itu kita cari utangan dari luar negeri atau kita nerbitin surat utang. Nah, yang menjadi menarik dengan profilnya Menteri Keuangan yang baru ini kan beliau ini lebih, statement beliau hari kemarin itu adalah udahlah kita tidak perlu lagi bikin satu model tax yang lagi. Maksudnya dia nggak akan lagi naikin tax ratio dan sebagainya, nggak akan lagi menarik pajak jenis yang lain, inovasi di perpajakannya less lah. Tapi dia akan lebih cenderung menggerakkan di market, karena kan secara profil beliau ini lama di market ya, dana reksa gitu ya, sejak tahun 2000 kalau nggak salah. Nah dan lebih condong di penerbitan surat utang yang itu marketnya dari luar negeri, yaitu ngambil dana dari luar negeri, harapannya ada capital inflow ke dalam negeri. Kalau capital inflow-nya akumulatif semakin gede ya harapannya investment naik, mesin ekonominya juga naik. Tapi itu kan secara makro seperti itu. Kita belum tahu bagaimana breakdown-nya sampai di tingkat UMKM gitu ya. Kita tahu bahwa sektor sekarang ya safety net-nya pendongkrak ekonominya masih dari sektor informal dan UMKM. Apakah dengan inovasi gitu ya, tidak lagi menarik atau menerapkan pajak-pajak yang hari ini sangat memberatkan gitu ya, apakah itu akan cukup untuk menutupi defisit neraca gitu ya dengan cara instrumen-instrumen yang lain. Nah ini pantas banget kita tunggu, dan saya secara pribadi juga penasaran bagaimana Bapak Menteri Keuangan yang baru ini bisa mendorong keuangan negara sehingga lebih sehat gitu ya, lebih sehat dan tidak membebani rakyat kayak gitu. Nah ini masih jadi misteri ya, kayak gitu. Ini kalau misalnya disebutkan Mas Tegar bahwa beliau ini kemungkinan besar tidak akan lagi berpikir untuk menaikkan lagi pajak atau mengejar dari sisi yang lain lagi terkait pajak, sementara Bu Sri Mulyani kan terakhir-terakhir sudah sangat melekat bahwa beliau ini sering banget narik pajak, naikin pajak gitu ya, dan di sisi lain juga utang negara makin besar begitu. Nah, kalau Mas Tegar melihat, akankah image ini nggak muncul lagi? Akankah ini membuat masyarakat lebih bisa tenang gitu hidupnya dengan tidak dikejar-kejar pajak misalnya, dan tidak tertakuti oleh ikut nanggung utang negara yang luar biasa besar? Ya, harapannya gitu ya, harapannya gitu. Tapi kalau kita lihat sampai hari ini sebelum reshuffle ini dilakukan kan, pajaknya tuh inovatif sekali, hampir semua dipajekin gitu ya. Tax rate itu kan dalam rangka mengejar tax ratio kita gitu ya, supaya neraca keuangan negaranya juga bisa balance gitu ya, bisa membiayai proyek-proyek pembangunan. Nah, sementara itu kan ada ada rembesan sebenarnya. Jadi kenapa kok pajak yang ditarik, terus habis itu surat utang yang diterbitkan, obligasi atau apapun lah itu, inovasinya itu masih kurang aja, karena balik lagi di ekonomi kita itu ada rembesan kayak misalkan korupsi yang masih sangat tinggi, terus habis itu scale of economics yang nggak efisien, terus beratnya anggaran anggaran negara yang digunakan untuk belanja pemerintah, tapi tidak langsung berdampak pada sektor real, contohnya belanja pegawai dan sebagainya. Nah, itu yang sampai hari ini ya secara existing terjadi gitu. Nah, nanti gimana si Bapak Menteri ini akan melakukan engineering di balance sheet negara, terus inovasinya seperti apa, ya itu patut kita tunggu. Dan saya pribadi, karena saya di capital market juga, ya saya
pengen sebenarnya inovasinya lebih ke bagaimana FDI itu masuk ke Indonesia, karena selama ini IHSG itu ditopang oleh FDI. Kalau ada capital outflow, ngaruhnya kemana-mana. Salah satunya nilai tukar. Kalau nilai tukarnya kita turun, impor selesai, Pak. Kalau impornya barang-barang itu naik, maka cost production di dalam negeri akan semakin tinggi, dan itu nanti ujungnya layoff lagi. Kita nggak mau hampir setiap bulan kita dengar ada ya di Jawa Tim kemarin juga besar kayak gitu, karena ya ongkos produksi dan beban di keuangan negaranya juga semakin besar. Jadi sebenarnya masih punya banyak sisi optimisme juga dengan kondisi Menteri Keuangan yang baru. Masih. Tapi di sisi lain, dari hari pertama dilantik, doorstop menghadapi wartawan, ternyata beliau ini mengeluarkan statement-statement yang bisa dikatakan juga cukup kontroversial. Mungkin juga Mbak Ana memperhatikan begitu ya. Gimana Mbak Ana kalau melihat hal tersebut? Meskipun ketika rapat dengan anggota DPR RI, beliau juga sempat mengakui kesalahannya gitu. Iya, ngelihat harusnya sih di grace period ini gitu ya, di awal jabatannya ini dia kan menciptakan komunikasi yang memang hati-hati, ketenangan dan sebagainya. Jadi bagaimana ini dia sebenarnya kelalaian dari komunikasi publiknya, dari pejabat publik dan sebagainya adalah kurang bisa mendeliver informasi kepada masyarakat, kurang tepat sehingga komunikasinya nggak efektif. Meskipun alasannya kedadak. Karena baru aja ditunjuk jadi menteri. Iya, itu betul sekali. Seringkali karena kedadak kita reaktif nih, langsung aja kan. Kita ngomong ini tanpa diukur dan sebagainya. Padahal apa yang kita disampaikan dan menganggap komunikasi itu adalah suatu hal yang sepele kan. Udah ngedadak, yang penting kan substansinya nih tersampaikan. Padahal gaya kita menyampaikan itu juga akan mempengaruhi opini publik nih nanti ke depannya. Interpretasi bisa beda-beda gitu ya. Betul sekali, persepsinya. Di publik kan multi tafsir semua ya apa yang disampaikan oleh pejabat. Sehingga pesannya tuh harus, narasinya itu yang harus konsisten, Mas. Nah, mungkin ketidakkonsistenan dari narasi yang ditampilkan oleh para pejabat publik inilah yang sebenarnya memberikan sebuah keresahan bagi masyarakat. Sehingga menjadi bom waktu banget kan kemarin tuh, menurut saya sih bom waktu, di mana skill komunikasi ini menjadi hal yang sangat krusial digunakan gitu. Terasa banget ya di belakangan ini ya. Betul karena anggota sekali. DPR pun yang dicopot juga bermasalah di sana sebenarnya. Betul sekali. Jadi sangat krusial, tidak hanya memang kompetensi secara keilmuan gitu, tapi bagaimana skill komunikasi juga akhirnya digunakan. Jadi komunikasi di area berbeda konteksnya kan berbeda-beda ya bagaimananya. Nah, itu yang harusnya mungkin itu juga bisa ditunjukkan atau bisa terus-menerus dipelajari dan dilatih gitu ya, di skill komunikasinya sih. Itu aja sih kalau saya. Bukan berarti juga bahwa mereka ketika ditanya lalu menjawab ya nanti saya pikirkan, ya nggak gitu juga ya, tapi nggak memang gitu juga. itu bisa dipersiapkan terlebih dahulu supaya bisa menyampaikan dengan lebih baik. Iya betul, karena saya rasa sih ketika kita berhadapan dengan publik itu sudah di setting ya, pasti sudah di setting, sudah dipersiapkan tentunya hal-hal apa. Nggak ada yang semendadak itulah. Nggak ada yang semendadak itu. Persoalannya adalah apakah apa yang memikir kesadaran dalam berkomunikasi. Gitu ya, menciptakan sebuah kesadaran bahwa apa yang disampaikan ini akan berdampak nih kepada masyarakat, akan menciptakan sebuah opini publik yang tentunya bisa jadi kayak dua sisi mata uang kan akhirnya, bisa jadi akhirnya membuat publik percaya atau bahkan sebaliknya gitu. Nah, itu yang mungkin harusnya bisa diukur sih dengan kalimat-kalimat yang akan bisa disampaikan gitu, karena saya yakin mereka tuh juga sudah mempersiapkan nih untuk seperti apa gitu kan. Itu sih. Jadi selalu ada waktu untuk mempersiapkan lah setidaknya ya. Selalu ada waktu untuk persiapkan, dan yang paling penting itu sebenarnya adalah empati sih. Yang dibutuhkan basicnya udah punya, segala keputusan, segala kebijakan dan bagaimana gaya yang disampaikan juga akhirnya memang berbasic empati. Setidaknya masyarakat bisa menerima dengan lebih tenang dan akhirnya nggak terlalu reaktif dan bahkan akhirnya menimbulkan pesimisme gitu ya. Kami masih akan lanjutkan usai jeda, pemirsa. Bincang-bincang akan segera kembali. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari berbagai sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di Jawa Pos TV.
Ya, bisa kembali dalam bincang-bincang, dan kalau bicara tentang reshuffle memang sudah dilakukan. Presiden Prabowo Subianto merespon dari tuntutan publik juga, dan tentunya harus ada optimisme juga untuk bisa melakukan perubahan-perubahan dari para pejabat publik ini, termasuk hal yang paling mungkin selama ini agak diremehkan adalah bagaimana bisa melakukan perubahan secara komunikasi. Tapi bagaimana bentuk warga juga menyampaikan aspirasinya karena merasa juga tidak terwakili oleh para anggota wakil rakyat di DPR RI, tapi di sisi lain tadi Prof. Abdul Qadir juga menyatakan bahwa ya ketika menyampaikan aspirasi dengan baik, tapi tidak dihiraukan. Saya coba ke Pak Surokim terlebih dahulu. Pak Surokim, kalau bicara bentuk komunikasi yang harus disampaikan atau demonstrasi yang mungkin bisa dilakukan, apakah masih bisa kita mengatakan bahwa aspirasi ini akan didengar dengan cara yang baik gitu? Melihat dari respon anggota DPR RI juga kemarin yang mulai mengumumkan mahasiswa dan berdialog dengan mereka. Ya, idealnya penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi atau aksi lapangan itu memang tidak ada kekerasan, tidak ada anarki, tetapi dalam konteks negara berkembang itu sulit dihindari karena biasanya pemerintah itu bebal untuk mendengarkan aspirasi. Sehingga kemudian kecenderungan massa itu kemudian harus bakar ban, harus bakar begini untuk menarik atensi. Nah, sekarang paradigmanya harus diubah. Jika kemudian pemerintah setuju untuk kemudian menekan tindak kriminalitas dalam bentuk pembakaran atau mungkin tindakan-tindakan koersif atau kekerasan yang lain, maka kemampuan empati untuk mendengar itu harus didahulukan. Nah, menurut saya pemerintah agak defisit untuk urusan mendengar ini, sehingga kemudian akhirnya menarik perhatian pemerintah itu dengan cara begitu, yang menurut saya justru tidak sehat. Dan itu yang kita ingin hindari bersama. Karena itu ya harus melatih betul pemerintah itu untuk bisa lebih banyak empatik mendengar, sehingga tidak harus dengan jalan kekerasan, tidak harus dengan jalan bentrok, tidak harus dengan merusak apalagi fasilitas umum yang merugikan kita bersama. Akhirnya bisa dihindari. Ya, menurut saya refleksinya itu. Jadi jangan sampai kemudian setiap tren ada demo, kemudian jurusnya pakai jurus itu untuk memperoleh atensi. Nah, menurut saya sekali lagi ini yang perlu dipikirkan caranya. Bagaimana pemerintah itu bisa mendengar lebih baik. Baik, Prof. Abdul Qadir, kalau bicara juga tentang respon dari pemerintah, termasuk saat ini adalah reshuffle, ada beberapa tuntutan dari masyarakat yang disampaikan ke DPR RI juga, beberapa poin mungkin juga sudah direspon secara langsung. Tapi kalau bicara tentang reshuffle, Prof, apakah ini bisa disebut juga bahwa ada kegagalan gitu dalam beberapa pos kementerian sehingga harus di-reshuffle, dan apakah kegagalan ini menjadi celah bagi pemerintah Presiden Prabowo Subianto? Ya, saya rasa begini. Jadi reshuffle itu adalah sesuatu yang biasa ya dalam pemerintahan presidensil ya, ketika kemudian presiden diberi kewenangan untuk menunjuk yang menjadi hak prerogatifnya itu biasa. Tetapi kemudian tidak terbiasa ketika ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Ini menjadi sesuatu yang beda, sesuatu yang berbeda. Nah, menurut saya ada memang reshuffle yang dilakukan oleh Presiden saat ini memang ada beberapa yang sudah sangat tepat ya, sangat tepat. Misalnya Pak Ari Budi misalnya, sebelum dilantik oleh Presiden, dia termasuk menteri yang dalam tanda kutip ya dipahami oleh publik gitu ya, tidak masuk dalam kategori yang memiliki integritas, dan itu publik seolah-olah itu sudah mendefinisikan bahwa Presiden itu mengangkat orang yang salah begitu. Nah, saya rasa ini menjadi pelajaran juga ya bagi Presiden, ya bagi para penyelenggara negara yang lain, bahwa dalam rangka untuk menunjuk seseorang ya itu betul-betul bahwa yang bersangkutan itu dari sisi integritas, dari sisi respon publik terhadap kepadanya itu tentu menjadi perhatian yang luar biasa. Termasuk diantaranya adalah berkaitan dengan posisi Menko Polkam. Misalnya Menko Polkam selama ini memang respon publik tidak biasa-biasa aja, gitu kan, biasa-biasa aja, dan tidak terlalu menonjol lah dari aspek pengalaman beliau. Itu masih banyak orang yang saya rasa seandainya Pak Presiden dari awal itu sudah melakukan itu, tentu berbeda dalam hal
penentuan kebijakan berikut. Nah, Indonesia ini banyak orang yang hebat, banyak orang yang pintar gitu kan. Nah, persoalan yang dihadapi hari ini itu Mas Rista itu persoalan keteladanan, saya rasa. Yeah. Ini bicara mengenai soal etika politik, keteladanan. Keteladanan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Baik. Nah, saya rasa ini saya katakan, saya berharap ini adalah bagian tak terpisahkan dari reformasi jilid 2 yang selama ini lebih banyak kepada reformasi sistem ya dan tataran simbol, tetapi ini sudah masuk pada wilayah substansi. Apa itu adalah perilaku dari masyarakat yang itu kemudian yang dijadikan contoh itu pada penyelenggara negara. Gitu ya. Meskipun saya juga bagian dari ASN, tetapi sekali lagi kita masih berusaha secara kuat ya untuk menunjukkan kepada publik menjadi ASN yang baik. Pak Surokim juga sama seperti itu. Tapi kami kan tidak disorot oleh masyarakat secara langsung karena kami bekerja pada ruang-ruang yang ya kira-kira sunyi dan seterusnya. Sementara mereka pada ruang-ruang yang memang akan disorot oleh masyarakat. Begitu. Baik, Prof. Saya sedikit dulu ke Mas Tegar. Disorot secara ekonomi, Menkeu, ada Menteri Koperasi juga yang sebenarnya dananya juga cukup besar mengalir APBN ke sana. Dengan nama-nama baru ini, optimis? Ya, kita berharap. Kita berharap, oke. Berharap ini akan menjadi jauh lebih baik gitu ya. Dan stabil. Tapi kalau dari Mbak Ana, saya merasa harus mempertanyakan terkait dengan progres cara berkomunikasi, termasuk dari wakil rakyat juga yang disorot betul oleh demonstran, dan kemarin juga mulai menerima secara langsung, berdialog secara langsung, beberapa poin disetujui. PR-nya apa lagi nih untuk bisa berkomunikasi dengan rakyat dengan baik? Iya, tadi PR-nya adalah tetap konsistensi di narasi sih. Itu kan akhirnya supaya mengurangi ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. Konsisten. Konsisten dan serta tadi berbasis empati dan juga ada ruang dialog. Gitu, dialog bagi publik supaya publik juga ada transparansi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang memang dilakukan oleh pemerintah. Nggak harus nunggu rusuh dulu lah ya? Nggak harus nunggu rusuh dulu sebenarnya kan. Kita kan bisa ya yang namanya harus partisipasi publiknya, dialognya juga harus ada dengan publik gitu ya. Terus menghadirkan kepentingan publik, partisipasi publik itu kan penting ya. Sehingga konsisten narasi aja itu hal yang menurut saya tuh yang paling utama sih, konsisten. Dan yang berikutnya adalah mendengar ya Mas. Meskipun telinga kita kayaknya dua kecil banget, kemampuan mendengar itu juga menjadi sebuah kemampuan komunikasi sih yang memang menunjukkan bahwa kita hadir di tengah masyarakat dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Ya, mudah-mudahan juga reshuffle ini adalah bentuk dari Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahannya yang mendengar aspirasi dari publik, mendengar masukan-masukan yang positif juga untuk kebaikan bangsa. Terima kasih Mbak Ana, terima kasih Mas Tegar, terima kasih juga Prof. Abdul Khalik dan juga Pak Surokim sudah bersama kami secara daring. Kita jumpa lagi lain waktu, Bapak-Bapak, Mbak Ana, Mas Tegar, terima kasih sekali lagi. Dan juga pemirsa, kita sambil lihat begitu ya bagaimana progres kinerja dari pemerintahan, terutama dari pos-pos kementerian yang memang sudah terisi dengan nama-nama baru atau bahkan yang belum pun mendapatkan nama pengganti. Kita akan masih lihat siapa kira-kira yang akan menggantikan di pos-pos kementerian yang sekarang masih kosong. Terima kasih sudah bersama Bincang-Bincang, saya Disa Nugraha pamit, selamat malam, sampai jumpa.